Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun teman-teman semua berada. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke channel sederhana saya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini teman-teman, kita mau sharing-sharing ya teman-teman, berbagi cerita mengenai ini teman-teman. Mengenai hook atau mata kail yang sering kita pakai untuk mancing, terutama untuk mancing dengan teknik casting ya teman-teman. Kali ini kita mau berbagi pengalaman mengenai triple hook dan single hook ini, mana yang lebih kuat, mana yang lebih unggul, dan mana yang lebih fleksibel ya teman-teman dipakai untuk mancing, khususnya untuk teknik casting, untuk mencari hampala dan ikan-ikan yang ditarget dengan teknik casting yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita punya dua jenis hook ya teman-teman, yang sangat umum sekali digunakan teman-teman semua untuk memancing, khususnya teknik casting. Di sini kita punya treble hook dan juga kita punya single hook seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan compare dari kedua jenis hook ini, mana yang lebih unggul ya teman-teman dipakai untuk casting. Oke teman-teman, kita mulai dari hook atau mata kail yang paling umum ya teman-teman, yaitu treble hook. Seperti namanya, treble hook ini dia punya 3 mata kail ya teman-teman. Dia punya 3 mata kail yang menghadap ke 3 sisi. Untuk keunggulannya teman-teman, untuk keunggulannya treble hook ini, ketika kita memainkan lure dan lure kita disambar oleh ikan ya teman-teman, ini persentase dia hook up atau persentase kenanya itu lebih tinggi daripada single hook ya teman-teman. Dikarenakan apa? Ini ibarat semua mata kailnya dari triple hook ini menghadap ke semua sisi ya teman-teman. Jadi ikan mau menyambar dari sisi manapun, selama ikan itu mengenai lure, kemungkinan besar ikan itu akan kena atau menancap bibirnya di hook ya teman-teman. Oke, untuk kelebihan yang selanjutnya dari treble hook ini ya teman-teman, yaitu ketika ada momen di saat teman-teman ini disambar ikan dan lure itu tertelan sampai tenggorokan ya teman-teman, sampai istilahnya tertelan, telak ya teman-teman. Ini ketika triple hook itu menancap, tiga-tiganya menancap, ini dia akan sangat kuat sekali ya teman-teman, sangat kuat, dan kemungkinan mocel itu sangat kecil ya teman-teman. Kemungkinan ikan mocel itu kecil. Beda halnya dengan kalau seumpama treble ini menyangkut hanya satu teman-teman, ketika disambar ikan dan dia hanya menyangkut di satu sisi. Nah, ini dia malah nggak maksimal ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika satu sisi menyangkut di mulut ikan atau hook up di mulut ikan, ini ketika menusuk dia nggak bisa hook up maksimal teman-teman. Karena apa? Ini dia terbentur dengan sisi yang lain teman-teman. Nah, jadi ketika umpamakan hook up, dia maksimal mungkin hanya segini ya teman-teman. Karena sisi lain itu terbentur dengan mulut ikan, sehingga menyebabkan ikan itu kadang walaupun kita sudah pakai treble, ikan itu bisa mocel ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah untuk single hook. Di beberapa trip mancing saya belakangan ini ya teman-teman, sekedar cerita, saya itu mengganti rata-rata lure saya, rata-rata umpan saya dengan single hook ya teman-teman. Karena bagi saya sendiri, single hook itu memiliki banyak keunggulan daripada treble hook ya teman-teman. Untuk keunggulan pertama, yaitu single hook ini dia nggak gampang nyangkut ya teman-teman. Dia nggak gampang nyangkut sehingga menyebabkan lure kita nyajen ya teman-teman. Diibaratkan ketika kita melemparkan lure di tempat-tempat yang agak runggut, misal banyak batu ataupun banyak dahan-dahan kayu ya teman-teman. Ini ketika dia melewati batu atau kayu,
ini single hook ini langsung lewat ya teman-teman. Beda cerita dengan treble hook ini ya teman-teman. Ketika dia ada kayu ataupun ada padas, ada batu, ketika dia melewati, ini kemungkinan besar dia kena ya teman-teman. Karena apa? Karena treble hook tadi memiliki 3 mata kail yang menghadap ke semua arah ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya keunggulan dari single hook ini ya teman-teman. Single hook ini ketika sudah menancap di mulut ikan ya teman-teman. Ketika sudah menancap di mulut ikan, dia hook up-nya maksimal ya teman-teman. Dia bisa hook up sampai belakang. Beda dengan treble hook tadi, ketika dia hook up di mulut ikan dan hook up-nya hanya satu sisi teman-teman. Ini biasanya sisi yang lain itu akan membentur mulut ikannya. Mengakibatkan apa? Si treble hook ini dia nggak hook up maksimal teman-teman. Jadi masih bisa kemungkinan mocel. Tapi untuk single hook ini dia lebih susah mocel ya teman-teman ketika dia sudah hook up. Karena apa? Ketika dia hook up di mulut ikan, ini bisa sampai belakang sini ya teman-teman. Bisa sampai belakang sini. Dan ketika ditarik pun, dia hook up-nya masih sangat dalam sekali ya teman-teman. Ketika posisi lurus seperti ini dia menancap ke mulut ikan, ini hook up-nya masih sangat dalam seperti ini ya teman-teman. Sehingga dia hook up-nya lebih sempurna dari treble hook. Kemudian keunggulan yang lainnya ya teman-teman. Keunggulan yang lainnya pasti teman-teman juga tahu ketika mancing menggunakan teknik casting. Itu action umpan itu nomor 1 ya teman-teman. Action umpan itu sangat-sangat penting sekali teman-teman. Kita menggunakan umpan minnow, umpan swim atau umpan popper, WTD dan lain-lain. Itu pasti yang kita cari action untuk menarik ikan. Nah, keunggulan dari single hook ini ya teman-teman. Nah, ketika sudah terpasang di minnow seperti ini, dia lebih sedikit hambatan air ya teman-teman. Lebih sedikit hambatan air sehingga ketika kita menggunakan minnow ataupun swimmer, ini dia action dari lure kita itu semakin liar teman-teman. Berbeda dengan treble hook seperti ini, semakin banyak hook yang terpasang di minnow, ini kemungkinan air itu akan menghambat ya teman-teman, sehingga actionnya tidak seliar dengan menggunakan single hook. Oke, kemudian keunggulan single hook yang selanjutnya ya teman-teman. Ketika teman-teman semua memakai treble hook, itu pasti sering sekali menghadapi yang namanya hook benggang teman-teman. Hook benggang atau hook bengkok. Saya pernah cerita dengan teman saya yang dari Jogja teman-teman. Dia owner sebuah toko pancing casting dan juga pancing laut ya teman-teman. Bercerita ke saya mengenai hampala. Khususnya hampala. Hampala itu walaupun dia ompong ya teman-teman, karena giginya terletak di tenggorokan, bentuknya seperti paruh, tapi mulut hampala itu sangat keras ya teman-teman. Kita ibaratkan seperti ini teman-teman, bagaimana treble hook ini bisa benggang. Jadi ketika hook ini masuk ke mulut hampala, dan hampala itu babon ya teman-teman, hampala itu besar sekali, ini dia saling menekan teman-teman. Nah, jadi ketika sisi ini saling menekan, dia punya sudut yang bisa menekan seperti ini teman-teman. Jadi ketika hampala itu misal melawan ataupun melakukan fight dengan kita teman-teman, ini triple hook ini bisa tertekan seperti ini. Nah, kemudian ketika kita paksa dia bisa benggang. Beda ceritanya dengan single hook ya teman-teman. Nah, single hook ini ketika hook up di mulut ikan, maupun di dalam ataupun di luar, dia nggak ada kesempatan untuk tertekan ya teman-teman. Karena apa? Dia tidak punya sisi untuk keseimbangan seperti ini teman-teman. Dia nggak punya sisi untuk apa istilahnya, saling menopang ya teman-teman. Jadi ketika dia sudah hook up, kemungkinan mocelnya sedikit dan kemungkinan benggang ataupun patah hook itu sangat-sangat minim ya teman-teman. Sangat-sangat minim karena apa? Ketika ikan mencoba mengunyah ataupun menekan hook ini, dia pasti akan meleset ke samping ya teman-teman. Karena dia tidak punya tumpuan. Beda dengan treble hook ini teman-teman. Ketika dia masuk ke mulut ikan dan kita menghadapi ikan seperti hampala yang mulutnya sangat keras ya teman-teman,
Ini dia saling menumpu seperti ini teman-teman. Saling menumpu. Kemudian kalau ikan itu besar dan melawan, dan kita paksa tarik dengan drag yang lumayan kencang, ini kemungkinan dia bisa bengkok karena apa teman-teman? Karena ini dia punya 3 tumpuan ya teman-teman. Jadi ketika kita paksa seperti ini pun kemungkinan besar bisa bengkok ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, keunggulan dari single hook. Ini keunggulan yang terakhir yang saya suka ya teman-teman karena menarik. Jadi gini teman-teman, ketika kita casting dan menarget ikan yang besar, otomatis ukuran hook itu harus menyesuaikan ya teman-teman, harus lebih besar ya teman-teman. Jadi ketika kita mau mancing ikan, istilahnya targetnya 40 cm, 50 cm, kita memakai hook yang kecil, itu kemungkinan antara benggang atau bisa bubar nanti hooknya teman-teman. Jadi istilah kata ketika kita menarget ikan besar, hook itu harus menyesuaikan dengan kekuatan ikan. Saya punya misal seperti ini teman-teman. Ini saya punya minnow 5,5 cm, minnow deep ya teman-teman. Saya pasangkan dengan treble hook. Ini ukur 8 ya teman-teman. Ukur 8. Ini mungkin untuk menarget ikan besar dia nggak mampu ya teman-teman. Kemungkinan ini benggang ya teman-teman. Sedangkan kalau kita mau memperbesar ukuran hook dari ukur 8 ke ukur 6 seperti ini teman-teman, ataupun ke ukur 4 seperti ini ya teman-teman. Untuk menarget ikan besar kita harus memakai ukuran yang seperti ini ya teman-teman. Tapi ketika kita pasangkan dengan minnow kita yang ukuran 5,5 cm, ini akan kebesaran ya teman-teman. Sedangkan untuk single hook ya teman-teman, single hook ini ukuran 4 dengan treble hook ukur 4, kita pasangkan dengan minnow yang tadi, single hook ini masih cocok teman-teman. Jadi single hook ini ukurannya bisa lebih besar daripada triple teman-teman, dan dia nggak mempengaruhi action dari minnow. Seperti ini teman-teman, contoh terpasangnya. Ini single hook ukur 4 ya teman-teman, single hook ukur 4, dan ini triple hook ukur 8. Ini selisih ukurannya sangat jauh teman-teman. Tapi ketika kita pasangkan minnow ini dengan ukuran sama-sama ukuran 4, nah ini pasti dia nggak cocok teman-teman. Kalau kita pasangkan dengan treble ukur 4, ini pasti dia nggak cocok dan mempengaruhi action teman-teman. Actionnya nggak jadi. Tapi ketika kita sambungkan dengan single hook, dia mau ukur 4 lebih besar dari seharusnya, ini masih masuk teman-teman. Dan ketika lure kita disambar dengan ikan babon ya teman-teman, misal ukuran di atas 40 cm, 50 cm, ini masih aman teman-teman, sangat aman sekali. Saya pernah punya pengalaman dengan lure ini ya teman-teman. Ini swimmer 5 cm. Ini saya pasangkan dengan single hook ukur 6, mereknya AXZ ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video shot saya. Hook sekecil ini teman-teman, single hook sekecil ini, dia bisa menghandle ikan seukuran 40 cm ke atas ya teman-teman. Padahal secara teori ini AXZ ukur 6. Ini hooknya sangat tipis sekali. Tapi karena berbagai keunggulan dari single hook tadi, ikannya bisa naik teman-teman. Sedangkan kemarin itu ada teman saya, minjem swimmer teman-teman. Saya pasangkan dengan treble hook ukur 6 juga. Dia menaikkan ikan 40-an cm juga teman-teman. Ini tadi hooknya ketika saya teliti ternyata bengkok teman-teman. Bengkok setelah dipakai teman saya untuk menaikkan ikan tadi. Itulah kenapa saya suka dengan single hook ya teman-teman. Sepertinya ini bekas bengkoknya ini ya teman-teman. Sepertinya yang ini. Itulah ya teman-teman. Sudah saya jelaskan berbagai keunggulan dan kekurangan dari single hook dan triple hook ya teman-teman. Kalau saya pribadi akhir-akhir ini saya senang menggunakan single hook ya teman-teman karena berbagai keunggulannya.
dia nggak mudah nyangkut, dia nggak mudah mocel. Dan yang terpenting untuk kekuatannya dia menurut saya lebih kuat daripada treble hook teman-teman. Tapi banyak juga teman-teman yang lebih suka memakai treble hook karena dari segi sambaran dia lebih banyak kena ya teman-teman. Lebih banyak kena, dan juga kalau memang sampai treble itu masuk ke telaknya ikan, sampai tenggorokannya ikan, dia benar-benar mencekram tiga-tiganya teman-teman. Jadi monggo teman-teman, teman-teman pertimbangkan lebih suka ya memakai single hook atau treble hook. Oke, begitu ya teman-teman, video penjelasan saya. Pengalaman saya memakai triple hook dan single hook, sudah kita compare berbagai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing hook tadi. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari video saya upload. Semoga terhibur dan juga terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.